Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Suheri pada channel Suheri 18. Channel yang selalu memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Tentunya kita harus selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, masih pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan materi bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana atau profesional. Sebelumnya kita sudah mengulas beberapa hal yang ada di dalam materi ini, seperti menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membangun argumentasi tentang dinamika tantangan pendidikan kewarganegaraan, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Dan terakhir, kita akan merangkum hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi, yaitu membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa perubahan, baik tujuan orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasinya. Semua perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan, sekolah, dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji setiap periode perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia? Inilah ciri khas pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lainnya. Ontologi pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja dinamika perubahan dan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan? Untuk mengerti dinamika perubahan dan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktek ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yakni periode 1 1945 sampai 1949, periode kedua 1949 sampai dengan 1950, periode ketiga 1950 sampai 1959, periode keempat 1959 sampai 1966,
Periode kelima 1966 sampai 1998. Dan periode keempat 1998 sampai dengan sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan mengikuti periodisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar atau konstitusi? Mengutip pendapat Aristoteles, mengemukakan bahwa secara konstitusional berbeda konstitusi memerlukan berbagai jenis warga negara yang baik. Karena ada berbagai macam fungsi kewarganegaraan. Apakah kesimpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, hak asasi manusia, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Apakah contoh peristiwa yang Anda kemukakan merupakan tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan yang perlu diakomodasi pendidikan kewarganegaraan? Kemukakan pendapat Anda. Silahkan Anda telusuri di berbagai referensi dan silahkan Anda googling. Tentu akan menemukan banyak sekali peristiwa-peristiwa atau contoh-contoh yang berkaitan dengan hal ini. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara. Utamanya yaitu peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk membangun negara dan bangsa ini. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu mengintervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kita akan mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun kemudian? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikator-indikator berupa fakta peristiwa yang pernah terjadi. Kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah dalam pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal-hal yang sama
identik berupa fakta dan peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang terjadi saat ini. Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Apakah tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan? Bagaimana Anda dapat memprediksi kondisi Indonesia di masa depan? Apa gagasan berupa pemikiran hasil analisis Anda untuk masa depan? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang mungkin akan terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara bangsa Indonesia pada tahun 2045, yakni Indonesia generasi emas? Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Hal ini Anda bisa lihat pada gambar yang tampil saat ini. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah banyak sekali. Inilah yang dimaksud dengan bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap oleh bangsa Indonesia, perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan ini. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan seperti, benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya? Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi? Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan. Siapa yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945. Namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Anda perhatikan perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi Indonesia pada gambar berikut. Perubahan yang sangat signifikan akan terjadi, mari kita identifikasi. Menurut data ini, ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar di dunia. Saat ini, jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta. Dan jumlah penduduk produktif akan meningkat menjadi 71%. Bagaimana perubahan lain akan terjadi pada masa depan Indonesia, khususnya pada generasi emas Indonesia? Pernahkah Anda berpikir radikal? Misalnya, berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi? 50 tahun lagi? 20 tahun lagi? Atau bagaimana pendidikan kewarganegaraan menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri.
Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Demikian pula pada masa depan, pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Nah, selanjutnya mari kita merangkum hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai, memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Yang kelima, secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa Indonesia. Baiklah, sampai di sini materi pendidikan kewarganegaraan untuk tema bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Silakan Anda like, komen, dan share video ini serta subscribe channel ini agar orang lain juga dapat mempelajari hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.